Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du yutabiha li intiqali min aslubin ila aslubin akhar. Wa asluha amma ba'du bidalili luzumil fa'i fi hayyidhiha ghaliban litadhammuni amma ma'na syarti. Wal aslu mahma yakum min syai'in ba'dal basmalati wal hamdalati was salati wassalami ala man dzukira. Dan sesudah hamdalah, salah dan salam. Wa ba'du yu'ta biha, didatangkan biha dengannya, wa ba'du lil intiqal, bagi intiqal, ai li ajli intiqal, au li ifha li dalalati ala intiqal. Lil intiqal maknanya adalah li ajli intiqal. Mengapa kita perlu menafsirkan lil intiqal artinya li ajli intiqal? Karena ibarat Imam Zakaria Ansari ketika mengatakan bahwa yu'ta biha lil intiqal, seakan-akan wa ba'du tersebut adalah lafal yang diwaza'kan bagi intiqal. Padahal wa ba'du tersebut bukan diwaza'kan bagi intiqal. Wa tersebut adalah huruf ibtida', ba'du tersebut adalah diwaza'kan bagi dzaraf. Wa ba'du bukan diwaza'kan bagi intiqal, akan tetapi mendalalah kepada intiqal. Makanya ketika kita membaca hasyiah, ketika di syarah dijelaskan lil intiqal ai li ajli intiqal, ai li ifhami intiqal, terkadang tidak diberikan apa alasan menafsirkan li intiqal, li ajli intiqal. Alasannya adalah untuk menolak waham seakan-akan wa ba'du tersebut adalah lafal yang diwaza'kan bagi intiqal, padahal bukan diwaza'kan bagi intiqal. Maka li intiqal artinya li ajli intiqal au li ifham intiqal au li dalalati ala intiqal. Nak waham kena. Nah, Jika semuanya kena pegah makna daripada wa ba'du, semuanya nak waham kena kan ibarat dengan huruf ya. Li intiqal buka dalam kitab Hasyiah Sabban. Putra tafsiran. Li dalalati ala intiqal, ai au li ajli intiqal. Buka kitab Hasyiah Bujairimi ala Manhajut Tullab Imam Zakaria Al-Ansari. Jelaskan kah? Min aslubin, daripada satu permasalahan, ila aslubin akhar, kepada permasalahan yang lain. Jadi untuk intiqal. Wa asluha, dan bermula asalnya wa ba'du, itu amma ba'du. Asal wa ba'du adalah amma ba'du bi dalili, dengan dalil lazim fa, fi hayyidhiha, pada tempatnya wa ba'du, pada tempatnya wa ba'du, ghaliban, pada kebiasaan. Mengapa asal wa ba'du tersebut adalah amma ba'du? Karena sebagaimana ketika wa ba'du wajib didatangkan fa sebagai jawab, begitu pula ketika didatangkan wa ba'du. Sebagaimana ketika didatangkan amma wajib jawab, maka wajib jawab dengan fa, maka ketika didatangkan wa ba'du juga wajib jawab dengan fa. Ketika didatangkan wa ba'du wajib jawab dengan fa, begitu pula amma ba'du juga wajib jawab dengan fa. Putra dalil. Sehingga kita berani mengatakan bahwa asal wa ba'du adalah amma ba'du, karena wajib fa. Karena apabila syaratnya adalah amma, wajib jawabnya menggunakan fa. Apakah jawabnya dengan jumlah ismiyah ataukah jawabnya dengan jumlah fi'liyah? Begitu pula ketika didatangkan wa ba'du, wajib jawabnya menggunakan fa. Itu menjadi tanda bahwa waw tersebut maknanya adalah amma. Okey. Mana ini berpegat galiban. Ghaliban, pada kebiasaan. Kamu nak pegah namanya
asal saya roi kan amma ba'du. Ah. Munyo amma ba'du di sini wajib datangkan dengan fa. Sebagaimana wajib ba'asai hina juga ba'furud wajib si. Tapi hina ada keun galiban kebiasaan sama dengan kahana wajib Ya. fa menyebab wa ba'du. Ya, yang kawan litazam asalnya amma ba'du bidalilil dengan dalil dengan dalil wajib fa pada tempatnya amma ba'du galiban pada kebiasaan. Jadi Kebakan galiban. pada kun galiban. Ladin fa pada pihaknya pada kebiasaan. Pada kun galiban kan hana wajib kebiasaan tagai ladin fa hina. Galibannya fi hayyiziha pada hayyiznya amma ba'du hayyiziha wa ba'du amma ba'du wa ba'du galiban pada kebiasaan sama dengan nasyid wa ba'du yang tidak lazim fa. Mana tidak lazim fa. Sama sih wa ba'du lazim fa pada kebiasaan, begitu pula amma ba'du juga lazim fa pada kebiasaan. Tapi dia buat dalam alfiah buat wajib. Ya. Kalau ke litazamuni makna syarti karena mengandungnya amma akan mana syarat. Karena mengandungnya amma akan mana syarat. Amma bukanlah syarat syarat, bukanlah adat syarat. Akan tetapi amma adalah huruf tafdhil yang mengandung makna syarat. Asal-asal makna amma adalah huruf tafdhil, bukan makna syarat, tidak mengandung makna syarat. Itu adalah asal-asal makna amma. Oke. Nah, ketika amma mengandung makna syarat sama dengan amma tersebut adalah furu'. Setuju? Asal-asal amma adalah huruf tafsil yang tidak mengandung makna syarat. Di ketika amma mengandung makna syarat, maka amma tersebut merupakan furu'. Ketika amma tersebut adalah furu', maka wajib diberi tanda sebagaimana kaedah yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Asybah wa Nadhair fi Nahwi. Wal aslu ma la yahtaju lil alamah wal far'u ma yahtaju lil alamah. Asal tidak butuh kepada tanda, furu' butuh kepada tanda. Karena amma tersebut yang mengandung makna syarat adalah amma furu', maka butuh kepada tanda. Tanda yang diberikan supaya dapat mengetahui bahwa amma tersebut mengandung makna syarat yaitu fa. Maka fa itu sebagai tanda untuk dapat mengetahui bahwa amma mengandung makna syarat. Oke. Karena mengandungnya amma akan makna syarat. Sama dengan amma tidak lazim fa, tidak lazim fa, kadang-kadang fa, kadang-kadang pada kebiasaan fa. Pajan ketika amma tersebut mengandung makna syarat. Sama dengan kalian. Waw adalah pengganti daripada amma. Setuju? Setuju? Apabila waw tersebut mengganti amma yang asal, maka tidak lazim fa pada hayyiz pada tempat waw. Kan lebih? Waw adalah pengganti amma. Apabila waw tersebut adalah mengganti amma yang far'iyah yang mengandung makna syarat, maka dia butuh kepada fa. Oke, itulah kait ghaliban. Oke, jelas. Akai kopi. Oke. Kakak. Sama dit. Urang punya kamalim kacarong ka kait teh hana pelele ya babak tatufah hidup ke umah krak-krak hana pelele.
Tapi urung-urung dah baru pindahan jak kuno kan. Buithe ron-cerong kan. Dak jak gaya usul ya jak ke nama umah. Kerang. Mulang gaya usul lang masjid nah. Tanda. Mayang gedai yang kabeh tu kaite dia Aceh dia urang kerak. Walaupun dah jangan kita edri kerak tu. Karena asal-asal dia. Mangu dia yang hanya edri lah apa pakai tanda. Ya, begitu pula tazkir adalah asal. Adakah tanda tazkir? Ta'aneh adalah furu'. Apakah ta'aneh butuh tanda? Betul. Oke. Ma'rifah adalah furu', nakirah adalah asal. Apakah nakirah itu ada tanda? Bebas tanwin. Tanwin memang tanda nakirah pada isim bu. Isim mabni. Isim mabni. Sibawaihin itu tanda nakirah. Jika dikatakan nakirah adalah tanda tanwin adalah tanda nakirah yang betul baik. Kecuali pada tanwin pada isim mabni. Itu tanwin tangkir. Berarti nakirah tanda. Ada tanda. Pakai tanda karena jasal wal aslu ma la yahtajul alama wal far'u ma yahtajul alama. Pakai nanya bukanlah kita asbah wa nadhair karya Imam Jalaluddin Asyuti. Asbah wa nadhair fin nahwi karena Imam Jalaluddin Asyuti menulis dua kitab asbah wa nadhair. Yang pertama asbah wa nadhair fin nahwi, yang kedua asbah wa nadhair fi qawaidi wa furu'i fi Syafi'iyah. Yang dasar roi makna amma yang tafsir. Tafsir. Sino kagubuh makna syarat. Yang terjadi majaz. Ada gubuh makna amma dengan makna syarat. Yang dasar roi tafsir. Yang makna ini majaz. Oh demu. Nama lengkap. Oh, maknanya hanya hidup lahir. Kalau gula. Wal aslu dan bermula asal mahma yakum min syai'in ba'dal basmalati wal hamdalati was salati was salami ala man dzukira. Bermula asal itu mahma yakum min syai' ba'dal basmalati sesudah basmalah, hamdalah, salah dan salam ala man dzukira di atas iman yang telah disebutkan akannya man fahadhihi niscaya maka bermula ini. Imam Zakaria Al-Ansari berpijak di atas pendapat muqabil sahih yang menjadikan zaraf sebagai muta'alliq syarat bukan muta'alliq jaza. Oke. Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ghayah Usul berpijak di atas pendapat muqabil sahih. Mengapa? Karena menjadikan muta'alliq zaraf adalah fi'il syarat bukan fi'il jaza. Di atas pendapat sahih muta'alliq jaza adalah di atas pendapat sahih muta'ala zaraf adalah fi'il jaza bukan fi'il syarat. Imam Zakaria Ansari memuta'alakan zaraf kepada fi'il syarat sama dengan Imam Zakaria Al-Ansari berpijak di atas pendapat muqabil sahih. Okey. Hana. Umanya biar dah ulang di pun jurai macam ya dah belah yang payang dah. Kira. Agak benar. Yang adalah buat apa muqabil kah? Ya kah? Yang sang awai moho tu ah. Karena yang hendak boleh dah jelaskan panjang rinci karena mantang mukadimah adalah dasar. Nah, Dian, hana. Jelas. Fahadha niscaya maka bermula ini artinya muallaf susunan yang hadir yang susunan dihlinan pada zihin. Mukhtasarun itu diikhtisarkan, minal ikhtisar dimustakkan daripada ikhtisar pakai kha. Wa dan bermula dari ikhtisar taqlilul lafzi wa taksirul ma'na. Itu sedikit lafal memperbanyak makna. Sedikit lafal memperbanyak makna. Berbeda dengan ikhtisar pakai qaf. Karena ikhtisar adalah kasirul lafzi ma kasratil ma'na. Ikhtisar. Fil aslaini pada dua usul. Diibaratkan bihi dengannya aslaini.
Duna usulaini, ketiadaan usulaini, artinya usulul fiqhi wa usulid din. Isaran karena memprioritaskan, litakfif bagi ringan, wal ikhtisar dan ikhtisar. Sama dengan Imam Zakaria Al-Ansari. Ikhtisar tetap mengibarkan walaupun hanya satu huruf. Oke, jelas ya? Usulaini, aslaini. Aslaini lebih ringkas daripada usulaini dari satu huruf. Nah, jadi walaupun satu huruf, sama huruf ikhtisar, walaupun sama huruf ikhtisar ya. Benar. Sama huruf Bandung, walaupun sama huruf bah. Ini ulang kitab Jam'ul Jawami, kiban ibaratnya. Jam'ul Jawami kan merupakan intisar daripada kitab Ensyid. Dia ibarat di sini tu usulaini tu aslaini. Tu emang ro juga Hanabi ikut ini. Yang pada cik lihat sang Hana. Sebab kan biasa haji punya takbir ro tu pegah yo ro ni. Biasa yang balik kan wa abdal tu. Mungkin ini Hana dia mungkin. Hana yo. Wa ma ma'huma, dan barang-barang beserta keduanya dua buah usul minal muqaddimati, daripada segala mukaddimah wa taklid dan taklid, wa adabil futya dan adab-adab fatwa, wa khatimati tasawuf dan khatimah tasawuf. Ikhtasartu, aku ikhtisar, fihi dalamnya mukhtasar akan kitab Jam'ul Jawami. Lil alamah, bagi al-alamah Syekhul Islam Abdul Wahab Taju Ibnu Imam Syekhul Islam Taqiyus Subki, Imam Tajus Subki. Jam'ul Jawami adalah karya Imam Tajus Subki, anak daripada Imam Taqiyus Subki. Imam Taqiyus Subki. Subki rahimahullah, semoga memberi rahmat akannya Imam Subki oleh Allah. Wa taghammadahu bi ghufranihi wa taghammadahu, dan melimpah ya Allah hu akannya Imam Subki dengan ampunannya Allah, wa kasahu, dan pakaian ianya Allah hu akannya Imam Subki, kuliah akan pakaian keridhaannya Allah. Wa abdal tu, dah aku ganti minhu, artinya daripada kitab Jam'il Jawami, akan ketiadaan mu'tamad dan ketiadaan wadhih, bihima dengan keduanya, artinya dengan mu'tamad dan dengan yang wadhih, beserta ziyadah yang bagus. Satakifu, selagi engkau jumpai, alaiha, di atasnya ziyadah, insya-Allah taala. Sama dengan Imam Zakaria Al-Ansari mengikuti ulama lughat yang menjadikan madkhul ba adalah maktibih. Benar? Ulama lughat ah? Beda dengan ulama huruf ah? Huruf yang madu. Oh, madu ah. Sama dengan Imam Zakaria yang serius ya. Sama. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari menjadikan madkhul ba adalah maktibih. Itu adalah istimal huruf. Sedangkan istimal lughat, madkhul ba adalah matruk, bukan maktibih. Kabe buat kitab khutbah mali ke? Nak ke? Tak ke? Yang dalam kitab khutbah mali ke, baca. Wa minha ibdaluma kana min alfazihi ghariban aw muhiman khilafas sawab. Belum? Bi awdah, bi awdah. Ya. Wa nabahtu, dan aku beritahu ala khilafil mu'tazilah, di atas khilaf Mu'tazilah, walau ma'a ghairihim, sekalipun ada ianya khilaf Mu'tazilah beserta selain mereka itu, bi indana, dengan kata-kata indana. Sebagaimana Imam Nawawi membuat label dalam kitab-kitabnya seperti kitab Minhajut Talibin,
Imam Zakaria Al-Ansari juga mengikuti jejak Imam Nawawi, yaitu memberikan label. Memberikan label. Untuk menyatakan bahawa khilafiyah yang terjadi pada pendapat tersebut adalah di antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, walaupun Mu'tazilah tersebut disokong oleh sebahagian ahli sunnah, maka memberi label dengan indana. Oke? Jelas? Wa indana. Wa indana la hukma qabla al-bi'tsah. Contoh. Wa indana itu ingin memberitahu bahawa khilafiyah yang terjadi adalah khilafiyah antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Oke? Jelas? Wa ala khilafi ghairihim, dan di atas khilaf selain mereka itu Mu'tazilah. Wahdahu, sendirinya selain mereka itu, bil as-sah, dengan as-sah. Jadi untuk menyatakan satu pendapat terjadi khilaf antara Asy'ariyah, terjadi khilafiyah antara Ahlussunnah dengan Ahlussunnah yang lain, maka Imam Zakaria Al-Ansari memberi kode dengan as-sah. Oke? Memberi kode dengan as-sah. Ghaliban pada kebiasaan, fihima pada keduanya. Ghaliban pada kebiasaan. Terkadang Imam Zakaria Al-Ansari mengibaratkan dengan mukhtar wal mukhtar. Boleh? Wasamaitu, dan aku namai akannya mukhtasar, akan lubbal usul, sari pati usul, rajian hal keadaan aku. Itu berharap, ai mu'ammilan, artinya mu'ammilan, rajian ai mu'ammilan. Jadi ai mu'ammilan tersebut adalah tafsir bagi rajian. Rajian ada dua makna, ada makna pada logat, ada makna pada uruf. Makna rajian pada logat yaitu adalah mu'ammilan, harap sesuatu. Itu adalah makna rajian pada logat. Adapun makna rajian pada uruf, maka maknanya adalah ta'alluqul qalbi bi marghufihi ma'a dukhuli fi asbabik. Yaitu adalah terikat hati dengan sesuatu yang diharapkan beserta masuk dalam sebab-sebab. Itulah makna rajian pada uruf. Kalian telah lihat? Secara mana istilah? Secara mana istilah adalah ta'alluqul qalbi bi marghufihi ma'a dukhuli fil asbab. Mengikat hati dengan yang tak galak berserta masuk dalam sebab. Dan galak ke Dik Nur Laila, berharap bu jatuh dalam genggaman roh Dik Nur Laila ya. Tamanglah asbab-asbab ji. Ya, kirim bukit-bukit hotel nak hotel puran hotel sudah. Kanan. Benar. Minallah, daripada Allah Ta'ala. Kabula akan menerima. Baca kubul. Kabul lah. Baca kubul. Itu saya mana? Mana? Beda macam tu kan. Allah mukabul mukubul. Itu saya mana? Kabul terima. Kubul bololo. Mana? Hai betul, antara titik dengan tetek yang macam tu kan benar. Beda aja. Benar, beda baris tu kan. Tapi ya makna cukup right saya, titik dengan tetek. Wa as'aluhu, dan aku mintakan Allah akan manfaat bihi dengannya mukhtasar li muallifihi. Bagi pengarangnya mukhtasar, pengarangnya Lubbil Usul, wa qari'ihi, dan bagi pembacanya Lubbil Usul, wa mustami'ihi, dan para pendengarnya Lubbil Usul, wasairil mu'minin, dan ketinggalan segala orang-orang mukmin. Fa innahu, maka sungguh Allah khairul ma'mulin, itu sebaik-baik ma'mulin, sebaik-baik ma'mulin yang diharapkan, ay marjuwin. Yang pertama, Imam Zakaria mendatangkan dengan rajian. Yang kedua, Imam Zakaria mendatangkan dengan ma'mulan.
itu ingin mengindikasikan bahwa yang dimaksud oleh Imam Zakaria antara makna rajian dengan makna makmulan adalah sama. Oke. Nah. Pertama maksud yaitu ta'alluqul qalbi bi marghu fihi ma'adukhuli fil asbab. Emanglah asbab. Wayan hasiru dan terhasarlah, terbataslah maksudnya artinya lubbil usul fi muqaddimatin dalam muqaddimah. Maksud lubbil usul terhasar dalam muqaddimah. Terhasar dalam muqaddimah dan 7 kitab. Dan 7 kitab dan khatimah lah mah. Nah khatimah. Hana. Nah hana kah? Fi muqaddimatin wasab'ati kutubin. Maksud lubbil usul terhasar, terbatas, terbagi, terurai dalam mukaddimah dan 7 kitab. Di antara pembahasan yang paling panjang yaitu kitab yang pertama beserta mukaddimah. Mukaddimah penjelasannya panjang lebar. Panjang dalam mukaddimah. Nabi. Yang kedua, pembahasan yang paling panjang itu Kitabul Awal Alkitab. Kitabul Awal Alkitab. Itu kitab awal menjelaskan tentang Al-Quran. Ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Oke, jelas? Muqaddimah bukan maksud ilmi. Akan tetapi muqaddimah adalah maksud lubbil usul. Muqaddimah bukan maksud ilmi atau bukan maksud fan. Akan tetapi muqaddimah adalah maksud lubbil usul. Makanya Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan dan terhasarlah maksudnya lubbil usul. Artinya bukan terhasal maksud ilmi. Mengapa? Karena muqaddimah dia bukan maksud dalam suatu ilmu. Muqaddimah kan maksud dalam satu ilmu. Akan tetapi muqaddimah itu menjadi maksud kitab. Walaupun tidak menjadi maksud ilmu. Oke? Jelas? Kemudian muqaddimah ada 2. Ada muqaddimah kitab, ada muqaddimah ilmi. Muqaddimah ada 2. Ada muqaddimah kitab, ada muqaddimah ilmi. Apa beda antara keduanya? Muqaddimah kitab adalah ma taqaddama amamal maqsudi, itulah muqaddimah kitab. Apa muqaddimah kitab? Muqaddimah kitab adalah sesuatu yang terdahulu sebelum sampai kepada maksud daripada ilmu. Itu adalah maksud muqaddimah kitab. Kemudian ada muqaddimah ilmi yaitu ma yatawakafu syuru'u talibil ilmi alaihi. Jadi sesuatu yang tertawakuf masuk dalam ilmu di atasnya. Itu adalah muqaddimah ilmu. Kadang-kadang muqaddimah kitab adalah muqaddimah ilmu, kadang-kadang muqaddimah kitab bukanlah muqaddimah ilmu. Jelas? Jelas? Muqaddimah ada 2. Ada muqaddimah ilmu, ada muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab adalah sesuatu yang terdahulu, lafal-lafal yang terdahulu. Muqaddimah ilmi adalah sesuatu yang tertawakuf di atas masuk dalam maksud. Itu adalah muqaddimah ilmu. Oke? Jelas? Apa beda antara muqaddimah ilmu dengan muqaddimah kitab? Muqaddimah kitab adalah sesuatu yang terdahulu di atas maksud. Sedangkan muqaddimah ilmu adalah sesuatu yang tertawakuf di atas masuk dalam maksud ilmu. Itu beda 2. Dan terhasarlah maksudnya artinya lubbil usul dalam muqaddimah dengan kasrah dal seperti muqaddimati jaisi. Jadi dibaca muqaddimah. Daripada qaddama lazim dengan mana taqaddama. Jadi menjadi baca muqaddimah sama dengan muqaddimah tersebut dimustaqkan daripada masdar qaddama dengan makna taqaddama. Jelas? Lakah?
Long rasa wadih. Karena dalam kitab Jauhar juga nak jelaskan. Wa bi fatihah dan dengan fathahnya. Fathahnya dal muqaddamah ala killatin di atas sedikit. Sedikit orang yang membaca dengan muqaddamah karena kebiasaan membaca dengan muqaddimah. Seperti muqaddamatir rajuli, seperti rahli. Rahli purajuli. Ha? Lang kitab long kitab tahqiq yang rahli. Rijli, berajuli, rijli, rajuli. Hah? Rahli. Hah? Rahli. Putra rahli. Perjalanan, berapa? Hah? Perjalanan ya. Dalam rahli. Yang biasa mukad rahli perjalanannya. Ka muqaddamatir rahli seperti muqaddamah rahli. Fi lughatin pada logat. Min daripada qaddama muta'adi. Ya. Ya. Daripada qaddama muta'adi. Daripada qaddama muta'adi. Artinya pada segala urusan-urusan yang terdahulu atau yang didahulukan akannya urusan ala maksud di atas maksud bizzat. Di atas maksud bizzat. Di atas maksud bizzat. Dia terdahulu di atas maksud bizzat. Kale sama dengan terdahulu di atas maksud bizzat. Dia adalah muqaddimah. Muqaddimah apa? Muqaddimah kitab. Mengapa? Karena dia terdahulu di atas maksud bizzat. Karena sebagaimana yang kalian sudah jelaskan bahwa muqaddimah kitab adalah sesuatu yang terdahulu di atas maksud bizzat. Kalian sama dengan muqaddimah yang dimaksud adalah muqaddimah kitab. Apakah yang dimaksudkan adalah muqaddimah ilmu atau tidak? Mantang menjadi tanda-tandanya. Yang sudah pasti muqaddimah yang dimaksud adalah muqaddimah kitab. Untuk muqaddimah ilmu masih tanda tanya. Oke? Jelas? Liintifa'i biha, karena bermanfaat biha dengannya perkara-perkara fihi padanya maksud beserta tertawakufnya maksud di atas sebagiannya perkara. Sama dengan dapat dipahami bahwa muqaddimah yang dimaksud oleh Imam Zakaria Al-Ansari adalah muqaddimah kitab. Semuanya sudah pasti. Dan di antara sebagian muqaddimah kitab terdapat muqaddimah ilmu. Oke? Mengapa? Karena diibaratkan ma'at tawakkufihi ala ba'dhiha. Ala ba'dhiha. Muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari, semuanya muqaddimah tersebut adalah muqaddimah kitab. Akan tetapi di antara muqaddimah kitab tersebut ada sebagian di antaranya menjadi muqaddimah ilmi. Kembang ibarat ma'at tawakkufihi ala ba'dhiha, di atas sebagiannya muqaddimah, sama dengan di sebagian muqaddimah kitab terdapat muqaddimah ilmu. Oke? Karena di saat dia adalah muqaddimah kitab, belum tentu dia adalah muqaddimah ilmu. Jadi antara perkataan Imam Zakaria muqaddimah sampai ke kitab yang pertama udah itu semuanya adalah muqaddimah kitab. Di antara muqaddimah kitab tersebut sebagiannya menjadi sebagai muqaddimah ilmi. Mengapa? Karena tertawakuh maksud di atas muqaddimah tersebut. Oke. Apa bedanya antara muqaddimah ilmu dengan muqaddimah kitab? Muqaddimah kitab adalah sesuatu yang terdahulu di atas maksud. Muqaddimah ilmi adalah sesuatu yang tertawakuh syuru' di atas maksud. Oke. Ya. Kakak. Baca gurih ai fi umurin muqaddimatin kan ai fi muqaddimatin dalam kurung dalam matan. Atau dalam matan kan pakai jamak muannats salim, sedangkan di luar pakai mana di jamak muannats salim. Bapak. Ba fi umurin mutaqaddimah.
Fi umurim mudakat 5. Ya kan gak mukat dimatin. Yang mukat dimatin dalam bentuk jamak muannas salim. Makanya model ini Bapak. yang bak fi umurin mudakat 5. Beda sih. Akan berubah. Silakan. Bahkan dalam matan pakai jamak muannas salim. Bahkan di sini hanya di jamak muannas salim. Ya. Pat. Umur kan kau jamak tasir dah. Umur kayak tasir. Lekoknya berjamak salim di sini. Oh ya, tujuan syarah adalah memperjelas adat. Mukaddimat tersebut apakah asya, umur atau perempuan? Jadi untuk menjelaskan mukaddimat tersebut ya umurnya. Oke. Untuk memperjelas apa yang dimaksud afrad tersebut. Jadi mukaddimat memang jamak berbicara kepada afrad yang banyak, tapi tidak diketahuikan apa afrad yang berada di belakang jamak tersebut. Maka dalam syarah dijelaskan umurin mutakaddimatin au muqaddamatin. Ka ta'rifil hukmi seperti tarikh hukum. Seperti tarikh hukum, dia adalah muqaddimah kitab dan dia adalah muqaddimah ilmu. Dan pembagiannya hukum terbagi kepada wad'i, hukum terbagi kepada taklifi. Karena yusbituha mempersebut akannya hukum, akannya perkara yang terdahulu oleh usuli, yaitu ulama-ulama ahli usul taratan pada suatu kali, dan menafi akannya perkara-perkara pada kali yang lain sebagaimana barang yang segera akan datang. Terkadang dikatakan la hukma, kadang-kadang yuhkamu, kadang-kadang disebutkan yuhkamu alaihi, kadang-kadang la yuhkamu alaihi. Jadi untuk mengetahui yuhkamu dan la yuhkamu, yaitu perlu mengetahui apa itu hukum. Oke, jelas? Oh ma. Lihan mewo ni. Hayan dalam umurun mutakaddimatin minal hukmi wa ghairiha. Minal hukmi wa aqsamiha. Yang dalam kitab Hasyiah Al-Attar. Wate panu thai man cara mah. Panu wate atau ijak lambat lah. Kan urangnya lambat aja, baru cepat dah. Pakai lambat aja urangnya man. Karena remeh urung kok kan? Tapi dia pun orang mulang. Elon terbuka hati. Long kan kritik. Jadi dia nak argumen lebih logis, ya long taslim. Tapi ketika drama ingin membantah argumen long, siapkan argumen le. Sampai sang hampai bau le long, bau le hampai. Enggak le, dia harus membawa argumen untuk koreksi. Sehingga Pak Oma sang tengah hanalu. Sang hana jadi nepre sampai pos 6 ke 10 lah. Nepre. Yang lalu mungkin temu jemu je. Ni guna bukan asbab-sebab, bukan apa putih, ben boleh bilik putih. Kenapa? Bukan tung juga, jemu je. Jadi ben boleh bilik. Yang mulangan kah? Mulangan. Ben kira alah. Kali dah